Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Oke, teman-teman, kali ini saya bukan mau ngebahas terkait trik dan tip biar gacor atau gimana sih bang cara ngatasin akun yang lagi drop. Enggak ya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya, menarik nih ya. Kebetulan tadi saya habis nyekrol YouTube, terus muncul nih channelnya Bang Rian yang biasa narik Maxim ya teman-teman. Kebetulan saya klik tuh karena ada judulnya dua hijau lagi perang perang tarif gitu teman-teman ya. Setelah saya tonton hampir habis, kurang lebih 90% saya tonton teman-teman ya. Artinya itu panjang, dia setengah jam itu saya hampir habis loh, lumayan. Jadi saya biar nangkap intinya itu apa gitu teman-teman. Ternyata Bang Rian ini saya respect sama beliau ya, karena cara penyampaiannya bagus beliau ini ya. Cara penyampaiannya saya suka ya teman-teman ya. Kalau ada developer yang penyampaian bagus dan visinya bagus dan masuk logika saya tonton teman-teman ya. Begini, nah dari inti dari pembahasan Bang Rian itu di channel dia, dia itu intinya si kuning ini atau Maxim sedang mengalami penurunan order. Ini dia yang cerita sendiri ya, bukan saya ngamatin orang atau driver Maxim, bukan ya. Itu terkait apa? Efeknya karena apa? Dia bercerita bahwa karena efek perang tarif. Perang tarif itu berdasarkan apa? Berdasarkan program apa? Yaitu program slot dan program hemat. Nah, program hemat yang diberlakukan oleh si Grab ini, dan slot atau jam operasional itu yang di Gojek. Nah, tapi ada yang miss dari pemaparan beliau, mungkin saya tanggepin di sini ya Bang Rian ya. Mungkin Bang Rian kalau nonton saya tambahin di sini. Saya nggak bisa komen di sana karena terlalu panjang kalau saya kayak pakai ketikan ya. Nah, begini Bang Rian atau buat teman-teman Maxim, dan kenapa Maxim mengalami penurunan order? Ya, karena benar persaingan tarif antara dua hijau itu benar. Nah, persaingan tarif itu bukan persaingan tarif yang ini ya, bukan lepas bener-bener pure dari aplikator ininya, subsidi promonya, bukan ya Bang Rian ya atau teman-teman Maxim. Ini perang tarifnya ini dan promo yang diberikan lewat aplikasi Gojek atau Grab ini diambil dari drivernya itu sendiri, khususnya di Grab ya. Kalau di Gojek, kalau untuk layanan Grab enggak ya teman-teman ya. Kalau untuk di Gojek tuh enggak, masih aman ya. Cuman yang nggak aman itu di Grab ya. Kalau buat saya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, ini agak keras ya mungkin ya. Kalau di Grab itu mungkin ini persaingan yang menurut saya ya ini kotor teman-teman ya. Kenapa kotor? Karena promo yang diberlakukan Grab hemat dan gaspol ini melalui uang dari drivernya itu sendiri. Nah, udah ada potongan 20% ditambah program hemat yang mengambil dari drivernya itu sendiri. Misal kalau dapat 10 orderan, dapatnya dipotong 20.000 teman-teman, atau kalau di bawahnya itu yang paling rendahnya itu 3.000 ya teman-teman ya. Nah, itu kenapa program hemat dan gaspol ini berjalan, karena Grab itu nggak mengeluarkan untuk mensubsidi promo itu. Jadi kenapa berjalan? Karena nggak ngeluarin, enak-enak aja gitu teman-teman ya. Grabnya dapatnya bersih, terus dapat subsidi dari drivernya itu sendiri. Makanya saya sebut tanda kutip persaingan yang kotor teman-teman ya. Nah, apakah dengan adanya persaingan hemat itu dengan mengambil subsidi promo dari drivernya itu akan juga diikuti oleh Gojek di layanan penumpang khususnya? Bisa jadi, bisa juga enggak teman-teman ya. Ini peran siapa yang bertanggung jawab? Kita nggak usah terlalu tinggi atau berharap sama yang namanya government atau para pejabat yang punya kepentingan untuk mengontrol semuanya ini. Itu kita nggak usah berharap di situ teman-teman ya. Dan untuk teman-teman Maxim ini kita ini rame ini bukan karena dari Gojeknya atau dari Grabnya, itu pure dari kitanya masing-masing gitu. Dan program hemat itu emang bener pengaruh, bukan Maxim aja pengaruh, bahkan di Gojek tuh pengaruh loh. Pengaruh apa? Jadi begini, mungkin teman-teman ngerasa, khususnya driver-driver Gojek, kalau di stasiun, karena kan begini ya teman-teman ya, tarif hemat 7.000 itu kan tarif bawah ya.
Itu yang dampak terasa itu yang pemain-pemain yang under, yang argonya di bawah 7 kilo, 4 kilo. Itu yang paling berasa. Tapi kalau udah argonya udah tinggi di atas kiloan, misalkan taruh 5 kilo ke atas, itu tarif hemat itu tuh nggak berlaku teman-teman ya. Normal teman-teman. Kalau yang berlaku itu yang 7.000 yang tarif yang bawahnya itu teman-teman ya. Nah itu driver Gojek juga mengalami, saya lihat sendiri biasanya di stasiun itu driver Grab itu banyak nongkrong lama nunggu orderan gitu, nggak banyak bolak-balik. Ini belakangan ini beberapa bulan ini banyak mondar-mandir driver Grab itu karena begini teman-teman ya. Grab itu kalau nggak dideketin titiknya, dia itu kagak susah dapat orderan teman-teman, nggak kayak Gojek yang ngeblastnya kapan tahu. Apalagi dia Gojek ini kan sistem prioritas ya, dari mana aja pun kalau kita akunnya lagi top performance, lagi optimal, itu kita jauh juga disamber teman-teman. Nggak perlu nunggu hujan, nggak perlu nunggu jam rame, itu dikasih terus. Bahkan di tengah siang bolong itu pasti dikasih. Nah setelah adanya program dan tarif hemat ini dari Grab, itu terasa banget ya teman-teman ya, penurunan order, khususnya teman-teman yang nggak sensitif, nggak responsif sama keadaan ini, nggak paham situasi, nggak paham kondisi. Nah dia pasrah aja nunggu orderan sampai berjam-jam. Makanya kenapa banyak dari kalian mengeluhkan di kolom komentar bahwa bang, kok sekarang kayaknya delaynya lama ya, 1 jam 2 jam, bahkan udah main satu layanan pun tetap aja sama teman-teman ya. Nah makanya kenapa saya bikin tuh kemarin konten, kalau ketika anak sekolah libur kita harus memanfaatkan layanan yang lain, jangan mengandalkan satu layanan. Itu fungsinya kita ngebaca situasi, kita responsif, kita sensitif sama keadaan teman-teman ya. Jangan pasrah sama keadaan. Kita pengennya main goret aja, nunggu di sini stasiun. Lah kalau kalian, mohon maaf ya, kalau hidupnya diketeknya istri, ya mohon maaf nih ya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau kalian bener-bener single factor dalam keluarga, buset dah. Kalau buat saya pribadi, terus khususnya atau itu termasuk saya mungkin ya pasti gatel ibaratnya gitu. Kita nggak dapat orderan di sini pasti melipir. Makanya saya sebut driver ojol itu ya namanya ojek online gitu harus menjemput peluang. Namanya kita online kan, orderan kita nggak kelihatan teman-teman ya, waktu dan tempat itu kita nggak tahu pastinya kapan-kapannya. Ketika kita orderan atau akun kita nggak bunyi di suatu kondisi, kita harus paham, wah ini nggak ada nih orderan, nggak ada yang masuk, kira-kira bagus nggak kita pantengin terus. Nah kalau nggak bagus kita udah nunggu 5-10 menit atau bahkan lebih dari itu, bahkan 1 jam kita masih di situ aja, namanya itu bumerang. Karena apa? Karena yang sering saya bilang, durasi sama pendapatan itu pasti sinkron teman-teman ya. Kalau kita pendapatannya kecil tapi durasi kita manjang, itu yang dipakai sistem Gojek itu kayak gitu. Nah kita akunnya jadi amburadul, blangsak, nyungsep gitu teman-teman. Jadi yang dibahas Bang Rian itu betul, ada benernya. Nah di sini saya mau nanggepin, bukan mau apa-apa ya, hanya menanggapi. Saya respect sama Bang Rian, itu bagus dia, analisanya bagus. Emang ada persaingan namanya bisnis ya. Kita itu udah nggak pakai namanya sistem kebijakan manusia ya. Kebijakan dia itu udah mengakar atau visinya itu udah pokoknya intinya cuan ya. Bahasanya itu udah bahasa robot. Jadi yang penting kita bertahan dan untung itu. Kalau pendapat saya dan saya ngelihat konten Bang Rian itu begitu. Persaingan bisnis ya udah begitu, nggak pakai musyawarah terkait kebijakan. Bang ini driver ini kasihan sehari nggak dapat, nggak ada cerita begitu. Dia yang lemah dia akan tertindas gitu aja teman-teman. Intinya pokoknya hukum rimba lah pokoknya. Dia yang kuat, dia yang bertahan dan menang gitu ya teman-teman ya. Jadi betul persaingan ojek online, kita nggak usah, tadi yang saya bilang, nggak usah berharap lebih lah dari yang punya kepentingan atau jabatan yang lebih tinggi ya, atau pemerintahan. Itu kita nggak usah berharap sama mereka. Kita cukup punya namanya self improvement. Kalau Bang Rian bilang tadi tuh di kontennya, self improvement artinya apa? Kita punya perubahan sendiri, gaya main kita sendiri, punya mindset, cara berubah. Kita harus improve, berubah, harus paham situasi, harus pintar-pintar ngebaca situasi. Kita harus apa. Yang penting apa? Kita punya target, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga kita.
khususnya kalau buat yang belum ya memuni sendiri lah gitu ya. Jadi intinya yaitu udah self improvement tadi, harus berjuang sendiri, nggak usah berharap yang lebih, kita yang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita, cukup kita aja yang berubah sendiri, kita masing-masing kita mementingkan diri sendiri dulu dengan cara merubah mindset tadi, yang tadinya malas melipir coba dijemput lagi orderannya mana gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja, sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin menambah visi yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau masih ingin bertahan di dunia perojolan ya harus tetap ngikutin alur sistemnya, cara programnya itu harus kita ikutin terus ya teman-teman. Bukan berarti kita ikutin, jangan disalahartikan ya, kita ngikutinnya bukan ngikutin harus ikut slot, enggak juga, itu namanya bunuh diri, tambah-tambah bunuh diri. Kita ngikutinnya yang secara normal aja, reguler. Nah tapi emang jauh lebih pahit, daripada pahit kita pengen gacor aja tapi instan tapi cuman dibayar goceng, lebih baik kita normal-normal dulu aja gitu teman-teman. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang lebihnya mohon maaf, bye bye.